Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sebab Dia selalu sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali berjumpa dengan saudara-saudara melalui video yang khusus saya buat agar kita semua dapat beribadah melalui fasilitas online di tengah-tengah krisis coronavirus yang sedang terjadi. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Mujizat dalam Krisis. Nats pembimbing terambil dari kitab Filipi 4 ayat 13 dan firman Tuhannya saya ambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Saudara-saudara, dunia yang kita tinggal ini sedang menderita. Baru saja ketegangan yang terjadi karena perang dagang mereda antara Cina dan Amerika. Mutase virus corona baru yang dinamai COVID-19 atau COVID-19 ini mewabah menjadi pandemi di seluruh dunia. Bahkan total kasus yang terinfeksi sudah mencapai ratusan ribu orang. Nah, ketika berita bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia, bukan hanya apotik yang kehabisan masker dan hand sanitizer. Pasar Beringharjo di Jogja juga ramai seperti orang lebaran. Orang-orang pada borong jahe, serai, temulawak, dan rempah-rempah lainnya yang diyakini dapat memperkuat daya tahan tubuh. Harga jahe pun melonjak 2-3 kali lipat. Bahkan jamu gendongan yang biasanya jam 2 siang baru pulang ke rumah, hari itu jam 10 sudah pulang ke rumah karena kehabisan dagang. Singkat kata, semua orang panik. Saudara-saudara bisa bayangkan, mungkin di berita sudah baca dan ataupun melihat di TV bahwa Italia sudah menjadi ibarat negara mati. Awalnya hanya Italia bagian utara yang di lockdown.
Tetapi sejak Rabu kemarin, sudah diperluas ke seluruh Italia. Di Italia menderita virus corona sudah mencapai puluhan ribu orang. Dan sudah ribuan yang meninggal dunia. Semua kota sepi seperti kota mati tak berpenghuni. Coronavirus telah melumpuhkan semua kegiatan ekonomi dan iman. Orang mati tidak bisa dilayani untuk terakhir kalinya. Perminyakan orang sakit tak bisa diamalkan. Bahkan misa dan perayaan sakramen-sakramen suci lainnya pun terpaksa ditiadakan. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan menanggapi si isu? Apakah kita terus ikut-ikutan panik? Atau malah tidak khawatir dan menjalani hidup seperti biasa? Karena yakin Tuhan pasti melindungi. Ataukah kita mungkin justru bertanya, apakah mujizat Tuhan masih nyata dan masih ada di dunia yang semakin gelap ini? Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Atau kita perlu sadar. Yang pertama, yaitu jangan kita terlalu percaya diri atau overconfident. Di dalam Mazmur 91 ayat 5-7 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pandemi Corona COVID-19 telah menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, justru tidak bisa menjadi pongah atau terlalu yakin dan terus berkata virus corona siapa takut. Lalu kita mengutip tadi Mazmur 91 ayat 5-7 yang baru saja saya baca. Saudara-saudara, ini bukanlah suatu ungkapan iman yang bijak dan empatik terhadap wabah yang memakan banyak orang. Bayangkan saja, WHO atau World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia, sudah mengumumkan wabah virus corona sebagai pandemi. Artinya sudah mencapai ancaman untuk seluruh dunia. Sudah lebih dari 100 negara yang tertular virus. Bukan lagi endemik yang hanya mengancam satu atau beberapa negara saja, tetapi pandemi yang artinya sudah mengancam seluruh dunia. Nah, tentunya saudara-saudara adalah jauh dari bijak untuk mengukurkan bahwa sakit dan jatuh rebah yang seperti dikatakan dalam Mazmur 91 tadi, itu adalah bagian dari pembalasan Tuhan bagi orang fasik di ayat 8. Sebab ayat-ayat tersebut di atas memang tujuannya bukan ditujukan untuk menjadi kesombongan dan penghakiman kepada orang fasik. Mazmur 91 tersebut justru berisikan seruan permohonan pertolongan kepada Allah yang Maha Tinggi, perlindungan yang kekal, Allah yang adil, hakim atas seluruh dunia, raja di atas segala raja, Tuhan yang kudus. Mazmur 91 tadi itu berangkai erat dengan Mazmur 90 sampai 99. Jadi Mazmur 91 ini merupakan rangkaian dari doa syafaat Musa buat umat Allah agar terlepas dari bahaya dan murka Allah, bukannya kecongkakan karena merasa diri istimewa, imun dari virus dan bencana. Lalu yang nomor 2, kalau nomor 1 tadi kita jangan terlalu percaya diri, maka nomor 2 pesannya adalah juga jangan terlalu panik atau seakan-akan tidak punya keyakinan sama sekali. Saudara-saudara, sebagai nats pembimbing kita pada hari ini, saya mengambil dari Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Ketika berita bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia, bukan hanya apotik yang kehabisan masker dan hand sanitizer. Harga masker bahkan mencapai Rp400.000 per box dari yang tadinya hanya Rp25.000 per box. Nah, panik, semua orang panik. Ini dapat terjadi kepada siapa saja. Sebagai manusia adalah normal untuk panik, apalagi menghadapi situasi yang tidak pasti, yang bisa mengancam kesehatan dan nyawa. Nah, mari kita belajar dari Daud saat melawan Goliat. Saat itu bangsa Israel panik kan melawan kedahsyatan tentara Filistin. Tak seorang pun berani tampil melawan Goliat, kecuali Daud, yang waktu itu masih sangat muda. Dan ukurannya jauh lebih kecil daripada Goliat, saudara-saudara. Jadi walau dalam hitungan di atas kertas, Daud itu bagaikan mentimun yang berhadapan dengan si durian Goliat. Jelas bukan tandingan. Namun Daud tidak panik berhadapan dengan Goliat. Nah, saudara-saudara, ini jelas bukan hanya sekedar self-confidence yang tinggi atau rasa percaya diri yang tinggi yang menganggap enteng persoalan yang besar. Namun ini lebih pada faith confidence, ya, atau kepercayaan secara iman yang mengatakan bahwa walaupun masalah begitu besar, namun kita tetap fokus pada penyertaan Allah yang jauh lebih besar. Daud maju dengan tenang, dengan keyakinan iman yang penuh bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Jadi,
Jika saat ini saudara-saudara sedang bergulat dalam pilihan sulit atau berhadapan dengan tantangan yang maha berat dan nyaris mustahil untuk dikalahkan, tetaplah tenang. Ya. Sekarang saudara-saudara kita semua diminta untuk mengkarantina diri sendiri di rumah masing-masing. Umat Hindu sekarang juga baru saja merayakan hari raya Nyepi. Karena justru saudara-saudara, di dalam diam dan tenang itulah terletak kekuatanmu. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan demikian. Yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan dan dengan cara Tuhan, saudara pasti akan meraih kemenangan. Katakan dengan faith confidence, seperti yang dimiliki Daud, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Lalu kita ambil pilihan yang bijak. Kerjakan bagianmu dengan sepenuh hati. Maka ketahuilah bahwa Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membesarkan hatimu dan menyempurnakan pekerjaan. Saudara-saudara yang terakhir, nomor 3. Marilah kita undang Tuhan kita Yesus Kristus agar Dia hadir dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita membaca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Dia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudara, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Ia pergi menyendiri naik ke gunung. Sementara para muridnya menunggunya. Tetapi sampai menjelang malam, Yesus tidak nampak juga. Ada keraguan. Tapi mereka harus melaju juga menuju ke Kapernaum. Waktu mereka sudah di tengah danau, tiba-tiba angin begitu kencang dan danau pun teraduk-aduk oleh gelombang besar dan menakutkan. Mereka panik dan berjuang menuju ke tepian. Dan selama 2-3 mil mereka berjuang mati-matian. Tiba-tiba di antara kabut dan gelombang yang sangat menakutkan, mereka melihat sesosok bayangan berjalan di atas gelombang dan badai mendekati mereka. Wah, ketakutan mereka. Ya, wah jangan-jangan ini hantu nih, apa ini ya begitu. Tetapi sosok bayangan misterius itu ternyata bukan Leviatan. Leviatan bahasa Indonesianya, atau sebuah monster besar. Melainkan sosok Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan." Dalam bahasa Yunaninya, jangan aku ini, itu adalah ego eimi. Ya, atau I exist. Bahasa Inggris. Ini mengingatkan pada Keluaran 3 ayat 14. Saat dimana Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Musa. Saat itulah Musa menjadi tenang untuk menghadapi Firaun maupun orang Israel. Sebab dia tahu siapa yang menyertai. Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa segala persoalan dan ketakutan. Sebab Dialah Tuhan yang tahu apa yang akan Dia lakukan. Kata aku ini atau ego ini meneguhkan para murid untuk tidak takut. Baik pada gelombang maupun pada apa yang bakal terjadi di masa depan. Sebab sosok yang berjalan mendekat itu adalah Yesus. Yang tahu apa yang akan Dia lakukan. Maka daripada takut dan hilang kepercayaan, mereka berusaha menaikkan Yesus dalam perahu mereka. Dan saat itu juga dikatakan apa saudara-saudara? Tiba-tiba perahu mereka sudah sampai di pantai yang mereka tuju. Whoosh! Suddenly. Ya, dengan sangat mengejutkan dan mendadak perahu mereka sudah sampai ke pantai. Ini adalah mujizat. Nah, dengan usaha mereka sendiri, perahu mereka hanya bisa bergeser 2-3 mil saja paling-paling. Dan masih diaduk-aduk oleh ombak yang ganasnya luar biasa. Tetapi saat mereka melihat Yesus dan mendengar Yesus berkata, "Ego ini, inilah aku, jangan takut." Dan mereka mempercayai serta berusaha menaikkan Yesus ke perahu mereka. Maka bukan hanya ombak menjadi tenang, tetapi tiba-tiba saja masalah mereka selesai. Mereka sampai ke pantai secara ajaib. Sebab saat mereka membuka tangan menerima Yesus dalam perahu mereka, sesungguhnya saat itulah tangan Allah menerima dan mengangkat perahu mereka sampai ke pantai. Saudara-saudara, yang menarik adalah sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja kan dari jauh, dari atas gunung, membuat badai dan gelombang besar tersebut berhenti. Ia dengan mudah bisa berkata dari daratan, "Berhentilah wahai ombak dan badai."
maka saya yakin bahwa ombak dan badai tersebut pasti langsung berhenti. Betul? Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pada saat murid-muridnya sedang panik di tengah-tengah ombak dan badai menggelora, pada saat itu kepada mereka dengan kata-kata yang menenangkan, ego eimi, inilah aku, menyatakan kuasanya atas alam. Dan pada saat Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, maka seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai mereka tuju. Ya. Kembali kepada pandemi atau masalah apapun yang saudara alami saat ini, tetaplah percaya, pandanglah Yesus ada datang mendekat. Di setiap persoalan dan gelombang kehidupan, ia tidak berjalan pergi meninggalkanmu, tetapi ia berjalan di atas, mengatasi gelombang yang mengaduk-aduk hidupmu untuk datang mendekat dan berkata, aku ini, janganlah takut. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu ingin mengajar kita. Ya. Jadi bukan kalau kita doa, kita Tuhan minta tolong, langsung didatangkan jawabannya. Ya, belum tentu saudara-saudara. Terkadang dia justru membiarkan kita mengalami dulu pencobaan itu, supaya kita menjadi lebih kuat di dalam iman. Saat engkau melihat dan mendengar sapaannya, segeralah ambil tindakan mendekat dan menaikkan Yesus di dalam perahu. Maka tiba-tiba saja engkau akan mendapati kuasa tangan yang membawamu ke pantai yang engkau tuju. Ia akan melakukan mujizat penyelamatan buatmu, jauh di luar apa yang engkau bisa tahu. Sebab ia adalah Tuhan yang berkata, ego eimi, dan sang Tuhan itulah yang akan menyelamatkan. Saudara-saudaraku seiman, pada akhirnya, marilah di tengah-tengah situasi dunia yang semakin mencekam ini, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah sepatutnya justru menjadi beacon of hope atau sumber pengharapan dan terang di dunia yang bertambah. Dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya apa saudara-saudara? Artinya kita harus tetap memelihara iman kita dan percaya Tuhan pasti melindungi anak-anaknya yang taat kepadanya. Dan memelihara iman bisa kita lakukan dengan cara rajin berdoa dan rajin bersaat teduh membaca Alkitab secara terang. Marilah kita pakai momen karantina di rumah ini sebagai kesempatan yang baik untuk dapat mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Dengan belajar beribadah kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Dengan lebih baik melalui doa dan pembelajaran iman, firman. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dan kiranya tanda-tanda mujizat akan senantiasa melindungi, menyertai kita ya, pada saat kita patuh, taat, dan setia kepadanya, dan hidup kita menggenapi firman. Amin. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.